Dan kita bergabung ke Bandara Soekarno-Hatta untuk memantau bagaimana kedatangan WNI dari Ukraina. Ya, seperti yang tadi kita sudah dapatkan informasi dari Diana Valencia, produser lapangan CNN Indonesia, yang memantau bagaimana kedatangan WNI dari Ukraina. Kita lihat di layar pesawat Garuda Indonesia sudah mendarat dan ini juga membawa WNI, ada 83 WNI termasuk juga staf KBRI di sana yang dievakuasi dari Ukraina, dan kita tahu bahwa invasi saat ini masih terus terjadi oleh Rusia ke Ukraina, sehingga kemudian WNI yang ada di sana dievakuasi ke Indonesia, dan ini juga sudah merupakan keputusan dari pemerintah Indonesia untuk memulangkan WNI yang ada di Ukraina. Walaupun kemudian tadi juga dilaporkan tidak semuanya WNI yang bisa kembali ke tanah air. Ada beberapa orang, sekitar 24 orang yang katanya juga masih bertahan di sana dengan alasan-alasan tertentu. Tapi kemudian pemerintah berusaha untuk kemudian memastikan WNI yang ada di Ukraina ini kembali ke tanah air. Kita lihat juga sejumlah pejabat negara juga sudah hadir. Yang di layar kita lihat ada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga sudah menunggu kedatangan WNI ini, dan kemudian sepertinya ini akan segera turun dari pesawat karena baru saja landing beberapa menit yang lalu. Dan sejumlah pejabat lain kita juga lihat di sana. Kabarnya juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga akan hadir di sana, tapi kita belum melihat tadi. Hanya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang tampak di sana untuk menunggu kedatangan para WNI. Ya, ini kita masih menunggu WNI untuk turun dari pesawat, dan sudah disambut oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan sejumlah pejabat yang sudah mendampingi Menteri Luar Negeri untuk menyambut kedatangan WNI. Ada 83 WNI ya, termasuk staf KBRI yang dievakuasi di kloter pertama hari ini. Dan seperti yang tadi juga diinformasikan bahwa ada prosedur ataupun juga mekanisme pemeriksaan yang akan diterapkan bagi mereka, baik sebelum penerbangan ataupun juga nanti setelah tiba di tanah air ini akan ada pemeriksaan PCR dan juga masa karantina yang akan dilakukan oleh WNI yang baru saja datang dari Ukraina. Ini adalah pesawat Garuda Indonesia yang dicharter khusus untuk membawa total dari 96 WNI yang berhasil dievakuasi dari Ukraina beberapa hari lalu. Dan kita tahu bahwa nanti akan ada pemeriksaan-pemeriksaan yang akan dilakukan, pemeriksaan imigrasi, dan setelah melakukan perjalanan kemarin ya pada hari Rabu, dan sempat transit dulu di Madinah, Arab Saudi, sebelum kemudian melanjutkan penerbangan ke Indonesia.
Ya, ini kita lihat visual yang ditampilkan, pintu pesawat sudah dibuka, ada salah seorang petugas yang sudah menunggu. Tentu ini akan mengarahkan para rombongan WNI ini untuk turun dari pesawat yang membawa mereka sejak kemarin dan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. 83 orang dari total 96 WNI yang berhasil dievakuasi dari Ukraina, dan meskipun begitu ada beberapa di antaranya yang memutuskan untuk tidak kembali ke Indonesia dengan alasan-alasan tertentu, tapi kemudian komitmen dari pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri juga memastikan bahwa tidak ada lagi WNI yang kemudian tidak terdata begitu ya. Karena sampai hari ini kita masih menyaksikan bagaimana invasi Rusia terus berlanjut ke Ukraina. Dan seperti yang kita ketahui juga, dari 83 WNI yang dievakuasi ini ada termasuk 13 anak dan balita di dalam rombongan WNI yang hari ini juga akan sampai di tanah air. Total ada 96 orang WNI yang dievakuasi, dan untuk kloter penerbangan pertama ini 83 termasuk staf KBRI juga sudah sampai, dan kita masih menunggu mereka untuk turun dari pesawat. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan sejumlah rombongan juga sudah menunggu. Kita lihat ini sudah mulai turun ya. Ada anak-anak yang tadi kita lihat bersama orang tua mereka. Seperti yang diinformasikan, ada 13 anak dan juga balita yang ikut dalam rombongan WNI ini yang ikut dievakuasi untuk kembali ke tanah air. Ya, kita lihat memang penyambutan sesuai dengan aturan prokes yang berlaku. Hanya dengan melambaikan tangan kepada WNI yang sudah turun dari pesawat. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi didampingi sejumlah pejabat lain juga sudah menyambut kedatangan WNI ini. 83 diantaranya sudah tiba di tanah air dari total 96 orang yang berhasil dievakuasi dari Ukraina. Ya, ini adalah visual yang menunjukkan kedatangan WNI dari Ukraina. Ada 83 orang WNI yang ikut dalam penerbangan kloter pertama ini dari total 96 WNI yang berhasil dievakuasi. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi selaku pejabat negara mewakili pemerintah untuk menyambut kedatangan para WNI ini. Kita lihat tadi bagaimana Menteri Luar Negeri ini melambaikan tangan kepada WNI yang sudah turun dari pesawat. Beberapa di antaranya kita lihat tadi anak-anak dan juga balita, karena memang catatannya ada 13 anak dan balita yang ikut dalam penerbangan kali ini. Dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, mereka yang datang ini akan melakukan proses keimigrasian dan tentu juga akan ada proses karantina selama 3 hari untuk memastikan
semuanya dalam kondisi sehat sebelum nanti mereka kembali ke rumah masing-masing atau berkumpul dengan keluarga mereka. Ya. Ini adalah visual yang menggambarkan kedatangan WNI asal Ukraina yang dievakuasi oleh pemerintah Indonesia. Ada 83 orang WNI, 13 diantaranya termasuk anak-anak dan balita sudah mendarat di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dan disambut langsung oleh sejumlah pejabat negara. Kita bisa pastikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi tadi juga menyambut kedatangan WNI dan sejumlah pejabat terkait. Dan sepertinya memang semua rombongan ini sudah turun dan akan diangkut menggunakan bus untuk kemudian melanjutkan proses keimigrasian dan mekanisme prokes yang berlaku di masa pandemi ini. Dan kita lihat rombongan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sudah membubarkan diri ya. Artinya kemudian WNI tadi sudah turun semua dan saat ini menuju ke counter imigrasi untuk melakukan proses pemeriksaan dan pendataan lebih lanjut untuk kemudian melakukan proses tes dan juga karantina selama 3 hari karena memang secara aturan bagi PPLN ini akan berlaku karantina selama 3 hari untuk memastikan kesehatan mereka. Telah sempat singgah di Madinah, Arab Saudi, akhirnya Kamis sore ini 83 WNI dari total 96 WNI yang berhasil dievakuasi di Ukraina diterbangkan ke Indonesia. Dan 13 diantaranya adalah anak-anak dan balita. Ya, ini adalah rombongan 83 WNI yang sudah turun dari pesawat Garuda Indonesia dan sepertinya juga sudah menaiki bus untuk melanjutkan proses keimigrasian dan pendataan untuk selanjutnya melakukan mekanisme karantina selama 3 hari bagi pelaku perjalanan luar negeri. Mereka itu punya tempat tinggal nggak di sini? Ada yang ada. Yang saya kurang tahu yang mungkin ada sih pasti dua lainnya. Ini yang tahu cantik. Betul. Itu kan yang suaminya. Ada sih pasti mungkin. Apanya? Itu yang lain dulu. Mungkin orang tuanya ada. Kan ada. Kalau nggak jadi ada berarti pasti ada. Ini biasa orang Bali tuh jadi ini. Orang Bali ya. Karena orang sana
Rusia dan Ukraina itu spot yang paling mereka sukanya dari Bali. Ya. Dan berikut kita dengarkan konferensi pers dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terkait kedatangan 83 WNI yang dievakuasi dari Ukraina. Bapak Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Letnan Jenderal Muhammad Herindra, Ibu Bapak yang saya hormati rekan-rekan media. Pada sore hari ini sekitar pukul 17.10 waktu Indonesia bagian Barat, pesawat Garuda Indonesia yang membawa pulang warga negara Indonesia dari Ukraina telah mendarat di tanah air. 80 warga negara Indonesia dan 3 warga negara asing yang merupakan keluarga dari WNI berada di dalam rombongan. Terdapat 14 evakue yang masih harus tinggal di Bukares untuk sementara waktu dan belum dapat ikut dalam rombongan kepulangan ini. Dari tes yang dilakukan, 12 orang evakue diketahui positif COVID-19, sementara 2 orang lainnya memilih tinggal di Bukares untuk menemani anak mereka yang positif COVID-19. 14 orang tersebut akan terus dipantau dan didampingi oleh KBRI di Bukares. Jika kondisi kesehatan sudah memungkinkan, mereka akan dipulangkan dengan pesawat komersial. Sebagai informasi kepada rekan-rekan media, tim penjemput dari Jakarta berangkat menuju Bukares dari Bandara Soekarno-Hatta pada hari Selasa 2 Maret pukul 18.40 waktu Indonesia Barat dan tiba di Bandara Henry Chuanda, Bukares 3 Maret pukul 15.10 waktu setempat. Pesawat penjemput kembali diberangkatkan dari Bukares menuju Jakarta pada pukul 20.23 waktu setempat atau 5,5 jam setelah mendarat. Rute perjalanan yang ditempuh adalah Bukares, Madinah, Jakarta dengan waktu tempuh kurang lebih 17 jam. Rekan-rekan media yang saya hormati, selain itu saya juga ingin memberikan update bahwa hari ini terdapat 4 warga negara Indonesia di Kharkiv sudah dapat keluar dari Kharkiv dan tiba di Lviv dengan selamat. Sebagaimana teman-teman ketahui, Kharkiv merupakan kota terbesar kedua di Ukraina dan pertempuran masih terus berlangsung di kota tersebut. Perjalanan yang harus dilalui oleh para WNI sangat tidak mudah, harus melalui sejumlah pemeriksaan dan di tengah jam malam yang berlaku di sana. Tim KBRI Warsawa sudah bertemu menjemput mereka 4 orang WNI tersebut dan bergabung pula 1 tambahan warga negara Indonesia yang sudah tiba dan bertemu dengan tim penjemput di Lviv. Kemudian mereka akan dibawa ke Safe House Rzeszów, Polandia untuk melakukan pemeriksaan kesehatan termasuk PCR. Setelah itu mereka akan dibawa ke Warsaw untuk menunggu kepulangan ke Indonesia. Pemerintah akan terus berupaya untuk melakukan evakuasi 9 WNI yang masih berada di kota Chernihiv. Rekan-rekan media yang saya hormati, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Duta Besar Republik Indonesia di Bukares, Warsaw, Kiev, dan Moskow beserta seluruh tim yang telah bahu-membahu bekerja sama melakukan evakuasi yang sangat tidak mudah ini. Apresiasi yang sama saya sampaikan kepada tim penjemput yang terdiri dari Mabes TNI, BIN, Garuda Indonesia, dan instansi lain yang tidak
dapat kami sebut satu persatu yang telah banyak membantu kelancaran jalannya penjemputan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Pak Menteri Pertahanan yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Wakil Menteri Pertahanan yang telah memberikan beberapa advies selama proses evakuasi. Apresiasi juga kami sampaikan kepada BP2MI yang akan memfasilitasi kepulangan PMI untuk kembali ke daerah masing-masing. Dan kepada warga negara Indonesia yang baru saja dievakuasi dari Ukraina, saya sampaikan selamat datang di tanah air dan selamat berkumpul dengan keluarga. Terus jaga protokol kesehatan. Demikian, terima kasih teman-teman, dan selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Wakil Menteri Pertahanan untuk menyampaikan sepatah dua kata. Silakan Pak. Terima kasih yang terhormat Ibu Menlu. Kami menyampaikan bahwa pada acara atau kegiatan evakuasi ini Bapak Menhan Prabowo Subianto selalu berkoordinasi dengan Ibu Menlu, dan Menhan Pak Prabowo Subianto berupaya untuk selalu kontak dengan via Kementerian Pertahanan Rusia agar proses evakuasi yang dilaksanakan selama ini berjalan dengan aman sehingga warga negara Indonesia akan tetap terjamin keamanannya. Demikian dapat sampaikan, terima kasih. Terima kasih, selamat sore teman-teman. Ya, itu tadi kita mendengarkan pernyataan pers dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang mengatakan bahwa 83 WNI sudah berhasil tiba di tanah air, dan memang tadi ada catatan beberapa diantaranya 14 evakuee ini masih berada di Bukares karena 12 diantaranya masih positif COVID-19 melalui pemeriksaan kesehatan, dan 2 diantaranya juga masih menjaga anggota keluarga. Tapi kemudian juga disampaikan tadi bahwa ada 4 WNI yang ada di Kharkiv yang kemarin sempat terjebak karena masih ada invasi di sana, ada pertempuran di sana, tapi kemudian disampaikan tadi 4 orang ini sudah berhasil keluar dengan selamat dan sekarang sudah berada di safe house di Polandia dan menunggu bagaimana kemudian proses penjemputan dan juga evakuasi untuk kembali ke Indonesia. Dan tentu kita berharap bahwa proses semua evakuasi yang diterapkan kepada WNI yang di sana berlangsung dengan lancar dan dengan baik, dan juga disampaikan tadi 9 WNI juga saat ini masih berada di Chernihiv ini menunggu evakuasi selanjutnya. Dan kita berharap semua proses ini bisa dilalui untuk bisa memastikan bahwa WNI yang ada di Ukraina ini bisa selamat kembali ke tanah air. Dan CNN Indonesia Newsroom akan kembali sesaat lagi bersama rekan saya Rifana Pratiwi. Tetap bersama kami.